Karena Hmm. Allah dan Lalu, semesta, dia tidak memberikan apa yang kita inginkan. Tetapi Allah dan semesta memberikan apa yang kita getarkan, apa yang kita pancarkan secara getaran di sini. Jadi kalau getaran di tubuh kita itu kebahagiaan, bersyukur, itu yang akan dikasih sama Allah sama semesta uang, kelancaran, kemudahan, kesehatan gitu. Tapi kalau di dalam tubuh kita menggetarkan rasa sedih, sebel, marah, cemas, bingung, khawatir, getaran itu getaran rendah gitu. Getaran itu terpancar dan yang akan dikasih sama semesta adalah orang-orang yang nyebelin, temen yang nipu uang kita, kita kena penipuan, lalu kita ditagih pinjol misal, atau kita dibohongin orang, atau kita kena investasi bodong, terus uang kita susah masuknya, terus kita sakit, terus akhirnya orang-orang di sekitar kita toksik semua, kayak gitu. Nah, tapi yang dibilang abundant revolution itu intinya apa? Intinya adalah kelimpahan itu tidak berasal dari luar, tetapi kelimpahan itu justru berasal dari dalam dirimu sendiri. Jadi ternyata kelimpahan itu sudah ada di dalam dirinya Ibu Winarni, udah ada Bu. Udah ada di dalam dirinya Pak Rosma, udah ada di dalam dirinya Pak Firman. Udah ada, cuma kita belum mengenalinya. Hari ini kita akan berkenalan dengan diri kita sendiri yang ternyata sudah berkelimpahan dari awal. Sebenarnya teman-teman tuh nggak perlu lari ke sana, lari ke sini, cari jauh-jauh itu nggak perlu sih sebenarnya. Sebenarnya yang dicari ternyata dekat ada di sini. Yang dicari ternyata ada di sini gitu, nggak ada di sana gitu. Si kelimpahan itu. Substansi inti, kalau teman-teman mau tahu rahasia dari kehidupannya teman-teman, pelajari tiga kata ini. Energi, vibrasi, frekuensi. Maksudnya apa? Kalau teman-teman Google, apakah energi, nah, apakah vibrasi, apakah frekuensi? Itu tiga kalimat ini ada di dalam satu tubuh yang namanya manusia. Bahwa manusia itu adalah makhluk yang bergetar. Jadi, secara hukum energi, ternyata everything is energi. Segalanya itu energi. Bu Winarni energi, rumah energi, uang energi, jodoh energi, utang lunas energi, pohon energi, kucing energi, everything, semuanya itu adalah energi. Enaknya, kalau kita udah tahu hukum energi ini, kita kan energi. Terus duit nih, duit ini juga energi. Kan duit energi, aku energi. Aku suka uang, aku pengen uang, aku butuh uang. Nah, kuncinya energi uang ini ada di dalam satu frekuensi tertentu. Dia bergetar tuh di dalam getaran tertentu nih si uang. Kitanya harus sama di dalam getaran dan frekuensi itu. Gitu. Jadi tubuh kita ini adalah energi. Energi tubuh ini ketika kita memikirkan sesuatu, tubuh kita itu dalam frekuensi tertentu dan tubuh kita tuh bergetar gitu. Ketika memikirkan uang, dapat bonus nih THR, oh happy banget. Tubuh kita bergetar dalam kebahagiaan dan tubuh kita bergetar dalam frekuensi tinggi di atas 200. Itu hubungannya. Tubuh kita energi, pada saat kita memikirkan sesuatu kita bergetar dalam bahagia, kebahagiaan ini bergetar dalam frekuensi, frekuensinya di atas 200 gitu. Dan satu lagi, tubuh kita pun bergetar, bergetar ketika kita misalnya dalam cemas tentang masa depan. Kecemasan tentang masa depan itu juga getaran, tapi getarannya rendah. Getaran itu di bawah 200. Nah, teman-teman harus tahu dan memperhatikan tentang hukum getaran ini. Vibrasi namanya. Kenapa tuh Bibi harus pelajarin vibrasi? Begini, karena
Hmm. Allah dan Lalu, semesta, dia tidak memberikan apa yang kita inginkan. Tetapi Allah dan semesta memberikan apa yang kita getarkan, apa yang kita pancarkan secara getaran di sini. Jadi kalau getaran di tubuh kita itu kebahagiaan, bersyukur, itu yang akan dikasih sama Allah sama semesta uang, kelancaran, kemudahan, kesehatan gitu. Tapi kalau di dalam tubuh kita menggetarkan rasa sedih, sebel, marah, cemas, bingung, khawatir, getaran itu getaran rendah gitu. Getaran itu terpancar dan yang akan dikasih sama semesta adalah orang-orang yang nyebelin, temen yang nipu uang kita kena penipuan, lalu kita ditagih pinjol misal, atau kita dibohongin orang, atau kita kena investasi bodong, terus uang kita susah masuknya, terus kita sakit, terus akhirnya orang-orang di sekitar kita toksik semua. Kayak gitu. Kegambar ya Mbak Winarni. Kenapa kita penting sekali mempelajari tentang vibrasi tubuh kita sendiri? Karena vibrasi tubuh ini menciptakan realita hidup kita. Kita yang menciptakan lewat getaran di dalam tubuh kita sendiri. Gitu. Lalu TVP kalau seandainya udah terjadi satu sisi di mana aku nggak nyaman, aku sedih, mulai memperbaikinya harus dari mana gitu. Cara memperbaiki semua ini, kan ini ada 61 teman-teman ya yang join grup Zoom di saat ini. Pasti 61 orang teman-teman ini kan punya goals ya. Aku ikut Zoom TVB karena aku pengen ada keinginan lepas dari sedih, misalnya pengen lunas utang misalnya, atau pengen jodoh atau banyak hal lainnya gitu. Tapi gimana Teh? Aku ada bagasi emosi, aku ada kesedihan, ada ketakutan. Tadi kan Teh Febi bilang, kalau tubuh bergetar dalam ketakutan nanti dihadirkannya yang seperti itu di semesta. Iya. Lalu solusinya gimana? Solusinya nggak ada lain. Hanya ngejalanin dan mengikuti dan mengetahui tentang Abundant Revolution ini. Mulainya dari mana? Mulainya dari sini. Mulainya dari bab satu. Bab satu menceritakan apa? Bab satu berisi siapakah dirimu? Bab satu berisi siapakah dirimu? Tanpa kamu mengetahui siapa dirimu, kamu akan berat melewati kehidupan ini. Karena pasti yang terjadi adalah looping lagi, terjadi lagi, kesel lagi, marah lagi gitu. Pasti berat. Lalu bagaimana keterangannya tentang siapakah dirimu? Kita lihat literatur ini. Di Quran Asad 72, Quran 38, Asad 72, itu tuh disampaikan seperti ini. Kemudian apabila telah aku sempurnakan kejadiannya dan aku tiupkan ruhku kepadanya, maka tunduklah kamu dengan bersujud kepadanya. Nah, kutiupkan ruhku ini itu sama dengan pemahaman seperti gini. Kalau misalnya kita lihat di literatur paling umum misalnya, ketika misalnya Ibu Nanik boleh open mic nggak? Aku pengen ngobrol. Izin open mic sayang, ya. Izin open mic ya. Ya. Oke sayang. Jadi gini, siapakah dirimu? Di dalam satu literatur kitab suci itu dikatakan, kutiupkan ruhku. Itu sama dengan Ibu Nanik bilang, Teh Febi, ini tanganku. Gitu. Itu kan sama dengan bagian dari diri Bu Nanik kan, tangan. Bener nggak? Ya, ya, betul. Betul ya? Pada saat Tuhan Allah apapun namanya disebut bilang, aku tiupkan ruhku. Artinya ruh itu ada di Bu Nanik, ada di Mbak Anis, ada di Pak Sobari, ada di aku, ada di teman-teman semua. Artinya bagian dari diri Allah itu ada di dalam kita. Bagiannya. Berupa apa? Berupa ruhku. Artinya apa? Artinya kita adalah percikan ruhnya. Sejatinya kita adalah percikan ruhnya. Ya, kita bukan tubuh, kita bukan emosi, kita bukan pikiran. Maksudnya gimana Teh memahamkan tiga ini? Contoh, Bu Nanik, kalau orang tua Bu Nanik masih ada kah? Papa, mama masih lengkap? Masih lengkap. Kalau nenek kakek masih ada nggak?
Sudah nggak ada. Udah nggak ada. Ya. Nenek kakek udah nggak ada. Kalau aku papaku yang udah nggak ada. Tapi aku masih suka doain papaku. Artinya orang tua kita atau nenek kita sebenarnya kan masih ada kan, cuma beda alam, bener nggak Bu Nani? Ya, ya betul. Bener ya, beda Ya, alam kan, bener nggak? Pak Zainal, bener nggak Pak Zainal? Bahwa orang tua kita yang nenek kita yang udah nggak ada kan sebenarnya masih ada, tapi beda alam, bener ya? Bener ya? Artinya diri kita yang sejati, yang ruhku itu, yang percikan ruhnya itu adalah entitas tanpa batas. Karena ketika seseorang meninggal, kan dikubur pada saat meninggal. Pada saat dikubur, kira-kira setelah 6 bulan, tubuhnya masih utuh nggak, Bu Nanik, Pak Zainal? Masih utuh nggak? Tubuhnya hancur nggak kira-kira? ya pastinya sudah ada perubahan ya. Pasti udah jadi tulang belulang lah setelah setahun dan lain-lain. Artinya kita bukan tubuh yang hancur itu. Kita kan terus ada, bener nggak? Kita bukan tubuh itu. Pada saat kita meninggal, tubuh ini hancur dan semuanya udah. Tapi masih ada. Artinya kita bukan tubuh, bukan pikiran, bukan emosi. Kita adalah yang tanpa batas. Kita adalah percikan ruhnya. Gambaran percikan ruhnya logikanya gimana Teh? Logikanya gini. Bu Nanik pernah ke laut Pangandaran lah misal atau laut lah. Tuh belakangnya Ah, kebetulan tuh. Kebetulan belakangnya ya, laut. pernah 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 ke ya? pantai lah ya. Pantai ya. Pada saat kita diri di pantai kita ngelihat laut tanpa batas, laut luas gitu ya. Lalu misalnya tangan Bu Nanik dimasukin ke tengah laut itu dan ada air yang menetes, air laut yang menetes di sini tes gitu ya. Kita itu bagaikan setetes air laut yang ada di lautan luas. Kegambar nggak? Allah itu air laut yang luas tanpa batas itu dan kita adalah cuma setetes tes gitu. Kita adalah bagian dari dia. Kegambar nggak Bu Nanik? Ya, Kita adalah gambar. setetes air itu, setetes air di lautan yang luas. Kita ada bersama dia itu. Nah, contoh gambaran lagi. Kalau misalnya tetesan air itu kita coba, pasti kan rasanya asin. Bener nggak Bu Nani? Betul. Kita coba asin. Air laut yang tanpa batas itu juga asin kan? Sama-sama asin kan? Bener nggak? Atau beda? Yang itu asin, yang ini tawar. Enggak kan? Ya, ya. Sama kan? Kalau Sama. kita ambil air laut gini, kita cobain pasti asin nggak sih? Pasti Ya, asin sama kan? Itu artinya sama-sama asin, artinya kandungannya sama. Sekarang kalau Tuhan, Allah, atau apapun nama itu disebut, dia sudah kelimpahan tanpa batas, kekayaannya kan tanpa batas yang namanya Tuhan, bener nggak? betul Artinya ya. yang setetes itu juga sudah tanpa batas dan berkelimpahan.